Bab 1055 Sistem Perencanaan Tertinggi. Kamu datang atau tidak? Suke menatap Budfest dan Duan Jiude saat dia mengeluarkan cacing tanah lainnya. Ayo, aku datang. Budfest dan Duan Jiude merasakan hawa dingin di selangkangan mereka. Mereka menutupi selangkangan mereka dan lari kembali. Suke mengarahkan pedang yang patah ke 4S di tahap setengah langit dan berkata dengan serius, "Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa mengangkat tangan dan menyerah." Menyerah. Mendengar itu, para es di tahap setengah langit membuka lebar mata mereka. Seorang pria di level 5 dari Crossing Calamity Stage meminta mereka untuk menyerah. Fantasi yang luar biasa. Namun, sepertinya mereka harus menyerah. Orang ini mengendarai artefak surgawi dengan kecepatan luar biasa. Juga, dia memblokir pintu masuk arai mantra surgawi. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Rekan kultivator saya hanya punya satu pertanyaan. Wanita dengan cambuk panjang berkata sambil menatap Suke. Suke menyipitkan matanya dan menatap wanita dengan cambuk panjang itu dengan hati-hati. Dari segi penampilan, dia cantik, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Hongyan dan Liu Jingning. Namun, wanita ini memberi orang rasa kebijaksanaan. Matanya sangat dalam, dan sulit untuk menebak apa yang dia pikirkan. Oke, kamu bisa bertanya padanya? Suke mengangguk. Wanita dengan cambuk panjang berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bilang kamu bertemu orang-orang dari Akademi Ivy. Yang ingin aku tanyakan adalah, berapa banyak dari mereka yang ada dan berapa banyak dari mereka yang mati?" 7. Semuanya mati. Suke tersenyum. Dia tidak ingin menyombongkan diri dan mengatakan yang sebenarnya. 7. Wanita dengan cambuk panjang sedikit mengernyit dan kemudian menganggukkan kepalanya. Itu seharusnya jumlah yang masuk akal. Kurasa jika ada 10 atau bahkan 9 dari mereka, kamu tidak bisa membunuh mereka semua. Setelah mengatakan itu, wanita itu membuang cambuk panjang di tangannya dan mengangkat tangannya. "Aku tidak ingin mati, jadi aku memilih untuk menyerah." Apa? Suke tercengang karena dia tidak menyangka wanita ini akan menyerah begitu saja. Dia tidak memiliki arogansi pembangkit tenaga listrik dan beban seorang idola. Jelas, ini adalah wanita cerdas yang memahami situasinya dengan sangat baik. "Kakak Li, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar menyerah pada penggarap bencana penyeberangan? Kami adalah murid Akademi Dongsheng. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Jika masalah ini tersebar, itu akan menjadi aib bagi reputasi Akademi Dongsheng. Pada saat itu, Master Akademi tidak akan melepaskanmu." Segera, 3 magang lainnya di tahap setengah surgawi berkata dengan kaget dan marah di mata mereka. Meskipun mereka takut pada Suke dan tahu bahwa tidak ada jalan keluar, mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk menyerah. Mereka memperlakukan kata menyerah sebagai lelucon. Tapi sekarang, yang terkuat di antara mereka telah memilih untuk menyerah. Ini membuat mereka merasa sangat terhina. Orang bijak tunduk pada keadaan. "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri?" Wanita itu menjawab dengan dingin, tetapi matanya tertuju pada Suke, seolah-olah dia takut Suke akan mengambil kesempatan untuk mengingkari janjinya dan mengambil nyawanya. Tapi kali ini, Suke sangat sopan. Dia tidak menggunakan trik kotor. Dia hanya menatapnya sambil tersenyum. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menangkap beberapa orang hidup-hidup dan memahami sepenuhnya tujuan orang-orang ini dan segala sesuatu di lembah pemakaman surgawi. Aku datang. Gadis ini sangat pintar. Mengapa kamu tidak menyerah sekarang? Jika kamu tidak menyerah sekarang, kemaluanmu akan dimutilasi parah seperti cacing tanah tadi. Pada saat ini, Budfest dan Duan Jiude telah mengepung ketiga es di tahap setengah langit dan mengancam mereka dengan angkuh. 3S di Half Celestial Stage sangat malu. Meminta mereka untuk menyerah lebih menyakitkan daripada kematian. Mereka benar-benar tidak tahan kehilangan muka. Jika Suke berada di tahap surgawi manusia, atau di tahap setengah surgawi seperti mereka, atau setidaknya di tahap kendaraan besar, mereka masih dapat menerimanya. Tapi Suke baru saja di Crossing Calamity Stage, yang membuat mereka merasa bahwa mereka tidak akan terlalu putus asa. Jauh di lubuk hati mereka, samar-samar mereka merasa ada suara yang memberitahu mereka bahwa seorang kultivator di tahap penyeberangan bencana, bahkan dengan artefak surgawinya, baru saja berada di tahap penyeberangan bencana.
Jika mereka memberikan segalanya, mereka mungkin bisa membunuhnya dan memberikan kontribusi. Begitu ide ini muncul, semakin mustahil bagi mereka untuk menyerah. Kebanyakan pembudidaya memiliki mentalitas penjudi. Mereka suka memberikan segalanya. Jika mereka menang, itu akan menjadi peluang besar. Jika mereka kalah, mereka mungkin akan dibunuh. Alasan mengapa penjudi disebut penjudi adalah karena mereka akan memilih untuk memberikan segalanya dalam banyak kasus. Ayo bergandengan tangan dan menerobos dari arah yang berbeda. Selama kita bergegas ke arah mantra surgawi dan mengirimkan berita ke Tuan kita dan teman sekelas lainnya, orang ini pasti akan mati total. Salah satu dari mereka segera berkata. Dua lainnya sedikit menganggukkan kepala. Mereka sudah berdiri di posisi mereka dan siap menyerang kapan saja dengan seni sihir dan artefak sihir mereka. Wanita dengan cambuk panjang berdiri di samping dengan tenang dan menggelengkan kepalanya saat dia menatap mereka dengan dingin. Bodoh. Mereka benar-benar bodoh, tapi sebaiknya kamu pintar. Jangan lari saat aku menyerang, atau kamu akan menyesal. Suke menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum. Saat berikutnya, dia menginjak roda badai api di bawah kakinya. Dengan suara Firestorm Thunder, dia melompat ke langit dan langsung menghilang di depan mereka. Sekarang saatnya pergi. Hampir pada saat yang sama, ketiga murid di tahap setengah langit Akademi Dongsheng berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian, mereka berlari ke tiga arah berbeda menuju arai mantra surgawi di pintu masuk lembah pemakaman surgawi dengan putus asa. Ledakan. Tiba-tiba, suara Firestorm Thunder terdengar di samping mereka. Mereka bertiga melepaskan kekuatan jiwa mereka dan secara samar-samar menemukan posisi Suke. Kemudian, mereka meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan berlari sejauh puluhan mil dalam sekejap mata. Kita hampir sampai. 3 nafas, selama kita punya 3 nafas, kita akan aman. Melihat bahwa arai mantra surgawi sudah dekat, mereka bertiga sangat senang. Wanita dengan cambuk panjang sedikit mengernyit dan mengepalkan tinjunya. Sepertinya dia sedang mempertimbangkan apakah akan melarikan diri atau tidak. Desir. Tiba-tiba, suara renyah datang dari depan mereka. Kemudian, 3S di tahap setengah surgawi meledak menjadi kabut darah. Tubuh mereka terbelah dua oleh pedang yang patah. Kemudian, seperti layang-layang dengan tali putus, mereka jatuh ke dua sisi. Wanita dengan cambuk panjang berhenti sedikit. Dia tidak sabar untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk melarikan diri. Bahkan jika ada seorang lelaki tua dan seekor anjing menghalangi jalannya, dia merasa bahwa mereka tidak dapat menghentikannya dengan kekuatannya. Tapi setelah berjuang sebentar, dia masih dengan paksa menekan keinginan untuk melarikan diri di dalam hatinya. Karena peringatan Suke sebelum dia menyerang membuatnya sangat ketakutan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia melarikan diri, dia akan menjadi orang berikutnya yang mati. Ledakan. Pada saat ini, Suke muncul di depannya di roda badai api. Dia berkata dengan senyum di matanya, "Kamu benar-benar pintar. Aku tidak menyangka kamu akan melarikan diri. Aku percaya kamu tidak akan mengingkari janjimu." Wanita itu berkata dengan tenang, tapi matanya masih penuh kewaspadaan. Tentu saja, fraksi surga yang meledak selalu menepati janjinya, terutama aku, Suke. Orang-orang memanggilku Su jujur, Su tulus, dan aku tidak pernah mengingkari janjiku. Kata Suke sambil tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Suara mendesing. Wanita itu mendengar deru di belakangnya. Kemudian, bayangan hitam berlari ke arah Suke. Kemudian, itu berubah menjadi petir yang luar biasa dan memasuki tubuhnya. Doppelganger, wanita dengan cambuk panjang segera menyadari apa yang sedang terjadi dan terkejut. Dia tahu bahwa bayangan hitam yang baru saja melintas adalah kembaran Suke. Kalau tidak, itu tidak mungkin begitu cepat dan bahkan memasuki tubuh Suke. Pada saat ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Kulit kepalanya agak mati rasa. Jika dia benar-benar melarikan diri sekarang, dia akan menjadi mayat sekarang. Jangan pedulikan aku. Aku tidak mencurigaimu. Aku orang yang sangat berhati-hati. Tapi aku juga terbuka dan tidak pernah bermain trik kotor. Jadi, yakinlah, Suke berkata dengan senyum tipis, seolah-olah dia seorang pria sejati.
orang biasa akan meludahinya dan memarahinya karena tidak tahu malu jika mereka melihat ekspresi dan kata-katanya. Namun, wajah Suke terlalu menipu. Dia lembut dan halus, seperti seorang sarjana. Kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar seperti seorang pria terhormat. Wanita dengan cambuk panjang mempercayai sebagian besar kata-katanya. Dia sedikit menganggukkan kepalanya, sepertinya aku tidak mempercayai orang yang salah. Jika aku tidak salah, kamu membuatnya tetap hidup untuk mendapatkan beberapa informasi. Katakan padaku, apa yang ingin kamu tanyakan? Bang. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara yang membosankan. Wanita itu pingsan dan diliputi oleh rasa pusing yang kuat. Kemudian, dia memutar matanya dan jatuh ke tanah dengan kaku. Dia pingsan di tempat. Hah, anak nakal, batang hitammu sangat berguna. Pinjamkan padaku di masa depan. Pada saat ini, Buttface melompat keluar dari rerumputan di belakang wanita itu dengan tongkat hitam Suke di tangannya. Dia tampak bersemangat dan puas diri. Suke baru saja memberikan tongkat hitam itu kepada Buttface dengan menggunakan doppelgangernya. Ternyata Suke telah memainkan trik Voldemort dan berhasil membunuh wanita itu di tahap menengah dari tahap setengah langit. Melihat wanita tak sadarkan diri di tanah, Suke mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia memandang Buttface dan berkata, luar biasa, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik? Tapi aku baru saja mengolesi racun pada batang hitam ini. Jika kamu tidak ingin mati, kembalikan hitamnya, tongkat dan tukarkan beberapa harta untuk penawarnya. Buttface berkata, F***CK. G***men, kerugian yang sangat besar. Buttface mengutuk saat dia menyerahkan tongkat hitam itu dengan enggan. Kemudian dia mengeluarkan barangnya yang paling berharga, sebuah kayu bulat kuno, dan melemparkannya ke Suke. Dia ingin menukarnya dengan penawarnya? Suke cukup senang. Dia menyukai karakter Buttface yang lugas. Dia bahkan tidak mempertimbangkan apakah dia diracuni atau tidak. Dia tidak menyangka Buttface akan memberinya harta dengan begitu mudah. Kayu bulat itu tampak biasa dan kuno. Namun, ketika Suke mengirim kekuatan jiwa ke dalamnya, dia menemukan itu adalah ruang yang sangat luas. Dia tidak bisa menyimpan apapun di dalamnya, tetapi itu berisi ki spiritual elemen kayu yang luar biasa. Sialan, Buttface, benda ini sangat kuat. Di mana kamu mendapatkannya? Suke bertanya, melebarkan matanya. Ki spiritual elemen kayu terlalu besar? Ketika dia berada di Gunung 5 Elemen, dia menghisap pembuluh darah naga dari negara api dan negara logam. Akhirnya, dia mengembangkan sifat logam dan api dari fisik penekan penjara Dewa Neraka hingga sempurna. Setelah itu, dia menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi dan mengembangkan sifat guntur dengan sempurna. Dia bahkan melampaui kesempurnaan. 3 atribut ini saja sudah cukup untuk membuat tubuhnya lebih kuat dari para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Sampai sekarang, dia belum pernah bertemu orang dengan tubuh yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Suke yang malas tidak mencari fisik lain untuk memperkuat fisiknya. Namun, kayu bundar yang Buttface keluarkan mengandung ki spiritual elemen kayu yang luar biasa, yang membuat Suke merasa cukup puas. Dia tidak ragu bahwa fisik penekan penjara Raja Neraka miliknya akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi jika dia menyerap ki spiritual elemen kayu. Aku menemukan ini di Celestial Burial Valley. G***men, ada begitu banyak harta karun di dalamnya? Jika aku tidak sengaja memasuki Void Crack, aku tidak akan mendapatkan begitu sedikit. Buttface berkata dengan marah. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan marah, D***men. Bocah cilik, jangan ubah topik pembicaraan. Kamu telah mengambil harta karun itu? Beri aku penawarnya. Sial, aku tidak menyangka aku akan gagal total. Aku sangat marah. Suke tertawa dan mengeluarkan sebotol ramuan. Ini dia. Hah, pil 6 rasa dihuang? Buttface mengambil botol itu dan meliriknya, lalu langsung membuka tutup botol dan menuangkan pil ke dalam mulutnya. Duan Jiude, yang menonton dari samping, tampak terkejut di wajahnya. Buttface mungkin bodoh, tapi dia tidak. Dia tahu bahwa Suke sedang mencoba mengelabui Buttface. Dia tidak hanya menginginkan tongkat hitam itu kembali, tetapi dia juga menipu Buttface untuk memberinya harta. Buttface, tunggu sebentar, jangan bergerak. Duan Jiude segera berteriak.
F*CK, apa yang kamu lakukan? Buttface kaget dan berkata dengan marah. Duan Jiude mencibir, rumput tempatmu berbaring tadi telah diracuni olehku. Kecuali kamu menyerahkan 2 harta, aku tidak akan memberimu penawarnya. F*CK, seorang guru sehari adalah ayah seumur hidup. Pengemis tua, kamu adalah binatang buas, beraninya kamu berkomplot melawan ayahmu? Buttface langsung marah. Mendengar itu, Duan Jiude sangat marah hingga dia melompat-lompat, omong kosong. Jika kamu tidak menyerahkan harta itu, aku akan meracunimu sampai mati. F*CK, berhenti main-main. Berapa umurmu? Apakah menyenangkan bermain trik kotor sepanjang hari? Jangan takut, Buttface. Ramuan yang kuberikan padamu dapat membantumu kebal terhadap semua racun. Selama saat kamu memberiku 1 harta lagi, aku akan menangkap Duan Jiude dan membalas dendam untukmu dengan menjentikkan penismu. Suke langsung mengintervensi. Duan Jiude langsung tidak senang. F*CK, nak, apakah kamu memainkan trik ini? Oh, kamu punya pendapat? Aku bukan aku di masa lalu. Apakah kamu yakin bisa mengalahkanku? Suke segera mengambil pedang yang patah dan berkata dengan bangga. Kamu, Duan Jiude kehilangan kesabaran dan tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Suke sekarang. Lupakan saja, aku tidak suka hal semacam ini. Buttface melambaikan tangannya dengan jijik. Dia merasa kehilangan besar untuk menukar harta karun dengan menjentikkan Duan Jiude. Suke tersenyum dan mengabaikan mereka berdua. Dia berjalan langsung ke wanita yang pingsan di tanah dan dengan cepat membuat beberapa segel Tao dengan tangannya. Desir. Cahaya menyilaukan keluar dari tangan Suke. Untaian konotasi Tao berubah menjadi belenggu dan langsung menyapu wanita itu. Meskipun dia berada di tahap menengah dari tahap setengah langit, dia tidak bisa menahan belenggu konotasi Tao Suke dalam keadaan pusing. Dalam sekejap, dia terikat oleh konotasi Tao Suke, yang memblokir semua meridian dan dantiannya dan mencegah aliran kekuatan inti sejati miliknya. Belenggu semacam ini tidak bisa bertahan lama. Selama wanita itu bangun, dia bisa mematahkan belenggu dalam 1 atau 2 hari. Namun, bagi Suke, 1 atau 2 hari sudah lebih dari cukup baginya untuk mendapatkan beberapa petunjuk darinya. Meskipun wanita ini tampak kooperatif, dia membuat orang merasa tidak aman. Suke telah berada di dunia penggarap selama bertahun-tahun. Secara alami, dia harus menggunakan metode yang lebih aman. Pada saat yang sama, dia juga bisa menghilangkan beberapa ide wanita ini, kalau dia mempermainkan dan meninggalkan beberapa petunjuk palsu. Bocah cilik, apakah Anda ingin Yang Mulia memeras pengakuan dari Anda dengan siksaan? Buttface mendatangi Suke saat ini dan tampak ingin mencoba. Lagi pula, tidak ada yang bisa memberinya rasa pencapaian yang lebih besar daripada mengajar pembangkit tenaga listrik di tahap setengah langit yang tidak bisa melawan pelajaran. Tidak, itu bukan urusanmu sekarang. Minggir saja. Suke melambaikan tangannya dan mendorong Buttface pergi. Kemudian dia mengeluarkan pil penyegar dari paket sistem dan memasukkannya ke mulut wanita itu. Segera, wanita itu sadar. Dia membuka matanya tiba-tiba dan hendak melawan tanpa sadar. Namun, saat dia mengangkat tangannya, dia tercengang. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan segel konotasi Tao. Bahkan dantiannya disegel. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan inti sejati sama sekali. Dengan kata lain, dia seperti harimau yang terikat erat. Meskipun dia masih bisa menggunakan kekuatan jiwanya, setiap kultivator di tahap sintesis bentuk atau tahap penyeberangan bencana dapat membunuhnya dengan mudah. Rekan kultivator saya, apa maksud Anda? Wanita itu bertanya dengan dingin sambil menatap Suke dengan wajah pucat. Tidak apa-apa, aku hanya mencegahmu bermain trik. Bagaimanapun, jawab saja pertanyaanku. Selama kamu bekerja sama denganku, aku akan membiarkanmu pergi, kata Suke dengan senyum tipis. Mendengar itu, ekspresi wanita itu berubah. Situasinya saat ini benar-benar di luar harapannya. Awalnya, dia hanya ingin pergi setelah menjawab pertanyaan Suke. Orang bijak tunduk pada keadaan. Tidak perlu baginya untuk kehilangan nyawanya hanya untuk menyelamatkan muka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampaknya berbudaya dan halus ini akan benar-benar memainkan trik kotor seperti itu, menyebabkan dia jatuh ke dalam perangkap karena kecerobohannya. Dia benar-benar pingsan dan diikat. Intinya adalah orang ini hanya berada di crossing calamity stage.
Mungkin memalukan untuk dibunuh oleh seorang kultivator di Crossing Calamity Stage, tetapi akan lebih memalukan lagi jika pingsan oleh seorang kultivator di Crossing Calamity Stage. Namun, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Dia tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengannya dengan patuh. Memikirkan hal ini, wajah wanita itu menjadi dingin dan dia berkata dengan serius, "Kamu tidak harus melakukan ini. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan menjawab apa yang ingin kamu ketahui dengan jujur. Lupakan saja, aku tidak mau. Buang waktu saya di sini. Tanyakan saja apa yang ingin Anda ketahui. Tapi saya harap setelah saya menjawab Anda dapat menepati janji Anda dan melepaskan saya." Petik 2. Nyatanya, dia tidak terlalu berharap pada karakter Suke. Dia bahkan bisa menikam seseorang dari belakang. Bagaimana dia bisa berharap dia menepati janjinya? Namun, selama ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup, dia tidak akan melepaskannya. Suke tersenyum dan mengangguk, "Jangan khawatir, selama kamu mengatakan yang sebenarnya, aku pasti akan melepaskanmu. Lagi pula, aku bukan orang yang suka membunuh orang." Mendengar itu, wanita itu tidak mempercayainya. Bahkan Duan Jiude dan Budfest memandang Suke dengan jijik. Bahkan Zhang Suyue, yang bersembunyi di balik batu besar, menggerakkan mulutnya. "Anda tidak suka membunuh orang? Itu tidak mungkin. Pemimpin fraksi Su, Anda benar-benar tidak memiliki hal seperti itu." "Oke, pertanyaan pertama, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Saat ini, Suke bertanya dengan serius. Wanita itu menjawab langsung tanpa berpikir, "Kami berasal dari benua Xuanhuang di dunia langit dekat. Akademi Dongsheng, Akademi Ivy, dan Akademi Jiuhe adalah 3 akademi di timur benua Xuanhuang. Beberapa tahun yang lalu, kami berpartisipasi dalam sebuah kompetisi uji coba seperti biasa, tetapi kecelakaan terjadi di Tanah Misteri." "Kecelakaan apa?" Suke bertanya dengan alis berkerut. Wanita itu memandang Suke. "Pada saat itu, seseorang di duniamu telah melewati kesengsaraan surgawi dan berhasil mencapai alam setengah surgawi. Dalam perjalanannya ke dunia surgawi dekat, terowongan Void melewati Tanah Misteri 3 akademi. Ketika Tanah Misteri dibuka, kehampaan sangat tidak stabil, jadi dia jatuh darinya. Kemudian kekosongan itu pecah dan menyedot kita." "Oh, siapa orang itu?" Suke pura-pura bingung. Sebenarnya, dia sudah menduga identitas orang itu kemungkinan besar adalah Tuan Zeng. Lagi pula, sebelum dia berangkat ke jalan kenaikan surgawi, Tuan Zeng telah bersiap untuk melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai alam setengah surgawi dari puncak panggung kendaraan besar. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Awalnya, kami tidak tahu siapa dia, karena kami tidak memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Semua peserta dari 3 akademi yang berpartisipasi dalam uji coba tersedot ke dalam Void terowongan. Ketika kami tiba di dunia ini, kami mengetahui bahwa dia adalah Ji Yuan, seorang kaisar dari benua Xuanzhen." "Apa?" Suke melebarkan matanya karena terkejut. "Ji Yuan? Ini adalah nama ayah Jiang Hongyan di kehidupan sebelumnya, kaisar benua Xuanzhen. Orang yang naik ke World of Near Celestial adalah dia?" Wanita itu menganggukkan kepalanya dan berkata sambil menatap Suke dengan senyum tipis, "Sebenarnya, dia adalah ayah mertuamu." "Dia bukan apa-apa," Suke mendengus dingin. Bahkan Jiang Hongyan tidak mau mengakui pria ini sebagai ayahnya. Mengapa dia harus mengakui pria ini sebagai ayah mertuanya? Yang mengejutkan, dia dan Jiang Hongyan mencuri pohon realisasi dewa. Secara teoritis, Ji Yuan tidak mungkin mencapai tahap setengah langit, setidaknya tidak dalam waktu singkat. Bagaimana dia bisa naik hanya dalam beberapa tahun? "Sebelum kami datang ke 4 benua besar, kami mendengar sesuatu tentang Anda di benua Xuanzhen, termasuk anggota lain dari fraksi surga yang meledak. Tapi yang aneh adalah..." Pada saat ini, wanita itu berkata ketika dia melihat Suke dengan ekspresi bingung, "Dalam beberapa tahun terakhir, 3 akademi telah memburu fraksi surga yang meledak. Penguasa legendaris itu, seperti Xiao Yan, Li Bai, dan Joker, tidak muncul. Kamu adalah satu-satunya yang muncul lebih dulu?" Bagaimana elit sebenarnya dari fraksi surga yang meledak muncul dengan santai? "Kami sangat sibuk." "Oke. Bahkan saya telah sibuk selama beberapa tahun dan baru saja kembali ke 4 benua besar. Namun, saya tidak butuh begitu banyak orang untuk membunuhmu. Aku sendiri sudah cukup." Suke mendengus dan berkata dengan bangga.
Wajah wanita itu dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Ketika orang-orang dari 3 akademi tiba di sini dan mendengar benua Xuanzhen dan 4 benua besar memuji para jenius dari fraksi surga yang meledak, mereka menghina. Tidak peduli seberapa kuat yang disebut jenius, mereka ditakdirkan untuk dilupakan begitu mereka terbunuh di buayan. Tapi sekarang, ketika dia melihat Suke, salah satu jenius, dia sangat terkejut. Seorang kultivator di level 5 dari Crossing Calamity Stage memiliki 2 artefak surgawi. Selain itu, dia bisa menggunakannya dengan sangat terampil sehingga dia bisa membunuh pembudidaya di tahap setengah langit dengan mudah. Seorang jenius seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Jika ada lebih banyak dari mereka, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Tapi yang benar-benar menakutkan adalah bahwa kelompok orang ini berasal dari sekte yang sama, fraksi surga yang meledak. Ayo, beritahu kami. Karena Anda pernah ke benua Xuanzhen, Anda pasti tahu banyak tentangnya. Bagaimana Ji Yuan naik? Sejauh yang saya tahu, tidak mungkin dia naik begitu cepat dalam keadaan normal. Suke menatap wanita itu dan bertanya. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Tepat. Awalnya, dunia ini disegel. Tidak mungkin untuk mencapai alam setengah langit melalui kultivasi normal. Namun, beberapa tahun yang lalu, seorang pria muncul. Dia menerobos tahap kultivasi secara paksa dan menarik kesengsaraan surgawi dari tahap penyelesaian. Kekuatan kesengsaraan surgawi menghancurkan segel sepenuhnya dan membantunya menembus alam setengah surgawi. Kemudian dia naik dan meninggalkan dunia ini. Mulai sekarang, benua Xuanzhen, 4 benua besar, dan benua Xuanling di luar timur benua tidak lagi terpengaruh oleh pembatasan. Anda dapat berkultivasi dan naik secara normal. Jika saya tidak salah, orang yang menghancurkan segel dengan kekuatan kesengsaraan surgawi adalah Tuan Zeng, bukan? Suke bertanya. Wanita itu mengangguk dan menjawab, ya, itu dia. Meskipun kami juga sangat ingin tahu tentang bagaimana dia melakukannya, dia meninggalkan langkah lebih awal dari Ji Yuan, jadi kami tidak memiliki cara untuk mengetahui rahasia ini. Adapun Ji Yuan, dia memiliki telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Ketika segelnya menghilang, dia juga cukup kuat untuk naik ke dunia surga dekat. Namun, di dunia surga dekat, saya khawatir mereka akan menjadi benih kecil di laut dengan kultivasi rendah mereka prestasi. Mendengar itu, Suke mengetahui bagaimana surgawi ini datang ke dunia ini. Alasan paling langsung adalah bahwa kenaikan Kaisar Ji Yuan terlalu kebetulan. Dia kebetulan melewati tanah misteri dari 3 akademi. Ketika tanah misteri dibuka, sebuah kecelakaan terjadi, yang menyebabkan kejadian tak terduga. Namun, alasan mengapa Ji Yuan bisa naik ke alam abadi adalah karena Tuan Zeng membuka segel dan memberkati dunia penggarap. Selain itu, Lord Zeng memecahkan segel dan naik ke World of Near Celestials karena Suke memberinya New Orleans Burger, yang membantunya menembus puncak Great Vehicle Stage. Oleh karena itu, Suke harus disalahkan atas masalah ini. Namun, anggota fraksi surga yang meledak tidak pernah disalahkan. Oleh karena itu, Suke hanya menyalahkan Ji Yuan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Tuan Zeng. Tapi Ji Yuan bahkan tidak bisa memilih waktu yang tepat untuk naik ke dunia surga dekat. Dia sangat beruntung. Dia hanya akan melibatkan orang lain jika dia masih hidup. Jika dia bisa mati, dia akan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Suke berkata dengan dingin. Jika dia pergi ke dunia dekat surgawi di masa depan, dia tidak akan pernah membiarkan B Asteris Star tua itu pergi. Wanita itu tetap diam. Rupanya, dia tidak tertarik pada Ji Yuan. Dia memandang Suke dengan tenang. Jika Suke tidak memiliki pertanyaan lain, inilah waktunya untuk membicarakan tentang membiarkannya pergi. Namun, Suke berkata dengan senyum dingin, jangan lihat aku seperti itu. Aku belum menyelesaikan pertanyaanku. Sekarang, pertanyaan kedua. Kau bilang membunuh anggota fraksi surga yang meledak bisa memberi kita poin. Apa terjadi? Siapa yang berani menargetkan fraksi surga yang meledak? Petik 2. Aku tidak tahu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu Anda akan menanyakan pertanyaan ini, tetapi saya benar-benar tidak tahu. Kami hanya magang di akademi. Tujuan kami adalah mengadakan persidangan. Bahkan jika kami telah berpindah tempat, persidangan akan berlanjut. Itu dipimpin oleh master dari 3 akademi. Jadi, aturan membunuh anggota fraksi surga yang meledak untuk mendapatkan poin juga ditentukan oleh mereka.
Heh, aku tidak puas dengan jawabanmu. Suke menggelengkan kepalanya dan mencibir. Wanita itu cemas dan berkata, saya benar-benar tidak tahu. Tidak perlu berbohong kepada Anda. Ini adalah papan skor kami. Selama kami membunuh anggota fraksi surga yang meledak, poin akan diakumulasikan secara otomatis. Ini metode bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh master dari fraksi surga yang meledak. Saya kira mereka diperintahkan oleh orang besar. Apa? Suke mengambil alih papan skor. Ada 5 garis horizontal kecil di atasnya, yang merupakan garis yang lewat. Dengan kata lain, setiap murid akademi harus membunuh 5 anggota fraksi surga yang meledak untuk mencapai garis kelulusan. Intinya adalah papan skor ini bisa membedakan siapa yang bukan anggota fraksi surga yang meledak. Metode ini sangat kuat sehingga tidak bisa dilakukan oleh para pembudidaya di tahap surgawi manusia. Lagi pula, jika anggota fraksi surga yang meledak tidak mengenakan jubah hitam dari fraksi surga yang meledak, bahkan Suke sendiri tidak tahu apakah mereka ada di sisinya atau tidak. Aneh, apa aturannya? Suke melihat papan skor dan sangat bingung. Budfest dan Duan Jiude juga mendatanginya dengan rasa ingin tahu. Mereka juga sangat bingung tentang hal ini. Karena anggota fraksi surga yang meledak direkrut oleh mereka secara acak tanpa aturan apapun. Setelah mereka bergabung dengan fraksi surga yang meledak, mereka hanya diberi jubah hitam dan tidak ada yang lain. Tapi jika mereka didefinisikan menurut jubah hitam, ini tidak benar. Karena mereka telah melihat beberapa anggota fraksi surga yang meledak terbunuh tanpa jubah hitam, dan magang akademi masih bisa mendapatkan poin. Bocah cilik, sepertinya ada yang salah dengan benda ini. Budfest berkata dengan waspada. Duan Jiude juga menganggukkan kepalanya, ini tidak biasa. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Tepat, baru-baru ini, aku juga punya firasat buruk. Mungkinkah kita terlalu luar biasa dan menjadi sasaran seseorang, kata Budfest. Suke melambaikan tangannya. Lebih baik tidak menebak-nebak tentang hal-hal yang tidak memiliki jawaban. Dia menatap wanita dengan cambuk panjang dan mengangkat satu jari. Lalu dia berkata dengan senyum tipis, pertanyaan terakhir, apa yang kamu cari di lembah pemakaman surgawi dan perangkap maut lainnya? Kami tidak mencari apapun. Wanita itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, pemilik lembah pemakaman surgawi memerintahkan kita untuk masuk.